Jika Anda berusia di atas 60 tahun dan berjuang melawan linu panggul saraf, nyeri punggung bawah yang menusuk, atau sensasi panas yang menjalar ke kaki Anda, berhentilah melakukan peregangan yang Anda lihat di internet sekarang juga. Anda mungkin telah memperhatikan bahwa semakin sering Anda meregangkan kaki tersebut, rasa sakitnya justru semakin menjadi-jadi. Tahukah Anda mengapa? Karena 90% latihan di YouTube dirancang untuk orang berusia 30-an dengan hernia diskus. Namun, tulang belakang Anda telah berubah. Apa yang dapat menyembuhkan orang muda, justru dapat membahayakan seseorang yang berusia di atas 60 tahun. Dengan stenosis spinal penyempitan rongga tulang belakang, atau artritis radang sendi, yang sangat umum terjadi seiring bertambahnya usia, gerakan melengkungkan punggung standar justru dapat menjepit saraf lebih parah lagi. Ini seperti menginjak selang taman dengan sepatu bot yang berat dan menghambat alirannya. Dalam video ini, kita akan melepaskan sepatu bot itu dari saraf Anda. Saya akan menunjukkan 3 satu-satunya latihan yang terbukti secara ilmiah khusus untuk tulang belakang yang menua. Latihan-latihan ini aman. Anda bisa melakukannya langsung di tempat tidur Anda dan memberikan kelegaan hampir seketika dengan membuka ruang untuk saraf yang terjepit itu. Dan di akhir video, saya akan mengungkapkan 3 kesalahan tersembunyi di rumah yang Anda lakukan setiap hari yang secara diam-diam mengembalikan rasa sakit Anda. Bahkan jika Anda sedang mengobatinya, pelajari penyebab sebenarnya dari penderitaan Anda dan singkirkan untuk selamanya. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, Anda perlu memahami mekanika sederhana agar tidak mencederai diri sendiri. Bayangkan tulang belakang Anda sebagai rangkaian tulang. Saraf keluar melalui celah di antara tulang-tulang tersebut. Di masa muda, ketika bantalan diskus Anda penuh dengan cairan, nyeri biasanya disebabkan oleh herniasi yang menonjol ke belakang. Itulah mengapa orang muda disarankan berdiri tegak, lengkungkan punggung Anda. Namun, setelah usia 60, bantalan kita secara alami kehilangan ketinggiannya seperti spons yang mengering, ruangnya menyempit. Ini disebut stenosis. Dan inilah rahasia utamanya. Jika Anda menderita stenosis dan Anda melengkungkan punggung atau berdiri tegap seperti tentara, Anda sebenarnya menutup jendela-jendela untuk saraf ini. Anda benar-benar menjepitnya dengan tulang Anda. Keselamatan kita adalah fleksi. Kita perlu dengan lembut membungkukkan punggung untuk membuka jendela-jendela ini dan membiarkan saraf bernapas. Dan inilah latihan pertama yang melakukannya dengan cara paling aman. Latihan nomor 1, pereda darurat di samping tempat tidur, 1 lutut ke dada. Latihan ini sempurna untuk pagi hari ketika punggung Anda terasa kaku seperti papan atau tepat sebelum tidur untuk mereset tulang belakang Anda. Langkah pertama, berbaring telentang. Anda bisa melakukan ini di atas matras yoga atau langsung di tempat tidur Anda dengan bantal di bawah kepala untuk kenyamanan. Tekuk kedua lutut Anda sehingga telapak kaki Anda rata di permukaan. Ambil napas dalam-dalam dan biarkan punggung bawah Anda rileks menempel di kasur. Langkah kedua, sisi kanan. Sekarang mari kita mulai dengan kaki kanan. Perlahan angkat kaki kanan Anda dan tautkan jari-jari Anda di sekitar lutut. Catatan penting, jika Anda memiliki nyeri lutut, jangan pegang bagian atas tempurung lutut. Sebaliknya, genggam tangan Anda di belakang paha tepat di bawah lutut. Tarik lutut itu dengan lembut ke arah dada Anda. Jangan dipaksa. Lakukan hanya sejauh terasa nyaman. Anda akan merasakan peregangan yang ringan dan menyenangkan di punggung bawah dan bokong kanan Anda. Tahan di sana. Tarik napas dan hembuskan napas. Biarkan ketegangan mereda selama 5 detik. Sekarang, perlahan turunkan kembali kaki itu ke kasur. Langkah ketiga, sisi kiri. Mari kita beralih ke kaki kiri. Genggam tangan Anda di sekitar lutut atau di belakang paha. Tarik dengan lembut ke arah dada Anda. Anda mungkin akan menyadari bahwa satu sisi terasa lebih kencang dari yang lain. Itu sepenuhnya normal. Bersabarlah dengan sisi yang kaku. Tahan selama 5 detik. Tetaplah bernapas dan perlahan lepaskan kaki kembali ke bawah. Langkah keempat, tekukan ganda. Jika itu terasa enak dan Anda ingin lebih lega, coba angkat kedua kaki. Peluk kedua lutut ke dada Anda. Posisi ini sepenuhnya meratakan kurva pinggang lumbal, membuka jendela-jendela untuk saraf secara maksimal. Anda bahkan bisa bergoyang perlahan
dari sisi ke sisi, memberikan pijatan kecil pada punggung Anda di atas kasur. Lakukan seluruh rangkaian ini kanan-kiri, dan keduanya sekitar 10 kali. Lakukan dengan perlahan, tidak perlu terburu-buru. Latihan nomor 2, wiper kaca mobil, rotasi lumbal. Gerakan kedua ini adalah tentang pelumasan. Bayangkan kaki Anda adalah wiper kaca mobil. Kita akan dengan lembut menghidrasi sendi-sendi yang kaku itu. Langkah pertama, persiapan. Tetap berbaring telentang dengan lutut ditekuk dan telapak kaki rata. Lebarkan sedikit kaki Anda selebar bahu. Ini memberi Anda dasar yang stabil. Buka lengan Anda ke samping seperti huruf T. Telapak tangan bisa menghadap ke atas atau ke bawah. Ini adalah jangkar Anda. Jaga agar bahu Anda tetap menempel di tempat tidur. Langkah kedua, berputar ke kiri. Sekarang, dengan mulus dan santai, biarkan kedua lutut jatuh ke sisi kiri. Jangan mencoba memaksanya menyentuh tempat tidur. Biarkan saja gravitasi membawanya ke titik berhenti yang nyaman. Anda mungkin akan merasakan peregangan yang nyaman di pinggul dan pinggang kanan Anda. Tahan sejenak dan gunakan otot inti Anda untuk membawa lutut kembali ke tengah. Langkah ketiga, berputar ke kanan. Sekarang jatuhkan kedua lutut ke sisi kanan. Jaga agar bahu kiri tetap menekan ke bawah. Jangan biarkan terangkat. Pertentangan itu menciptakan peregangan. Rasakan putaran di tulang belakang bagian bawah Anda. Gerakan ini memompa cairan ke dalam bantalan Anda dan membebaskan sendi faset yang sering macet karena artritis. Oke, kembali ke tengah. Ulangi gerakan kiri, tengah, kanan, tengah. Ini sekitar 15 hingga 20 kali. Jaga ritmenya lambat dan hipnotis. Tarik napas saat Anda kembali ke tengah. Hembuskan napas saat Anda menjatuhkannya ke samping. Bayangkan Anda sedang menimang bayi hingga tertidur. Lembut, berirama, dan menenangkan. Pada akhirnya, pinggul Anda akan terasa jauh lebih longgar. Latihan nomor 3. Sang penyelam, dekompresi sambil duduk. Latihan ketiga adalah alat paling ampuh untuk dekompresi. Jika sulit bagi Anda untuk turun ke lantai, kami menyebutnya sang penyelam. Langkah pertama, duduk di tepi kursi yang kokoh. Pastikan kaki Anda menapak kuat di lantai. Buka lutut Anda lebar-lebar, jauh lebih lebar dari pinggul Anda. Ini sangat penting karena kita perlu menciptakan ruang agar perut dan dada Anda bisa turun di antara kedua kaki Anda. Letakkan tangan Anda di paha untuk menopang berat badan Anda. Sekarang kita akan menyelam ke bawah tetapi perlahan. Mulailah dengan menundukkan dagu ke dada. Kemudian bulatkan bahu Anda. Perlahan-lahan geser tangan Anda ke bawah melewati lutut, menyusuri tulang kering, menuju pergelangan kaki. Biarkan punggung Anda membulat sepenuhnya. Rilekskan leher Anda. Biarkan kepala Anda menggantung berat seperti buah yang matang. Anda tidak harus menyentuh lantai. Cukup pergi ke titik di mana tubuh Anda berhenti secara alami, tetap di bawah. Pejamkan mata Anda, ambil 3 napas dalam-dalam. Bayangkan Anda bernapas ke punggung bawah Anda. Rasakan tulang rusuk Anda mengembang di sisi belakang. Dengan setiap hembusan napas, cobalah untuk turun sedikit lebih rendah. Gravitasi dengan lembut menarik tulang belakang Anda, menciptakan ruang untuk saraf yang terjepit itu. Sekarang, berhati-hatilah saat bangkit. Jangan menyentak. Gerakan tangan Anda kembali ke atas kaki Anda. Gunakan lengan Anda untuk mendorong tubuh Anda ke atas. Susun tulang belakang Anda satu persatu. Punggung bawah, punggung tengah, bahu, dan akhirnya kepala Anda. Beri waktu sejenak agar darah kembali stabil. Ulangi gerakan penyelam ini 5 kali setiap kali Anda merasa berat atau mati rasa di kaki Anda. Ini adalah penyelamat hidup untuk stenosis spinal. 3 kesalahan tersembunyi. Anda telah melakukan latihan dengan baik. Tetapi ingat, saya berjanji untuk memberitahu Anda tentang kesalahan tersembunyi yang dapat merusak semua upaya pengobatan Anda. Periksa diri Anda sekarang juga. Tapi pertama-tama, silakan tekan tombol suka pada video ini jika Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Jadi kesalahan nomor 1, postur sempurna. Kita diajarkan sejak kecil, berdiri tegak, jangan membungkuk. Tetapi jika Anda menderita stenosis, penyempitan saluran, mencoba berjalan dengan punggung lurus sempurna, dan dada dibusungkan, justru meningkatkan rasa sakit. Dengan linu panggul di atas usia 60, sedikit condong ke depan saat berjalan adalah normal. Ini adalah postur pelindung Anda.
Jangan paksakan diri Anda untuk melengkungkan punggung saat merasakan sakit. Kesalahan nomor 2. Berjalan heroik. Dokter mengatakan Anda perlu lebih banyak berjalan, tetapi jika kaki Anda mati rasa setelah 10 menit berjalan, dan Anda menahan sakit sambil terus berjalan, Anda sedang membakar saraf Anda. Aturannya adalah berjalan sampai Anda merasakan sedikit ketidaknyamanan. Apakah sudah muncul? Duduklah. Lakukan gerakan membungkuk ke depan. Istirahat sejenak. Baru setelah itu lanjutkan berjalan. Berjalan dengan istirahat menyembuhkan. Berjalan, menahan, sakit melumpuhkan. Kesalahan nomor 3. Tidur tanpa penyangga. Jika Anda tidur telentang dengan kaki lurus, otot-otot Anda menarik punggung bawah, menciptakan lengkungan. Ini menutup jendela untuk saraf sepanjang malam. Anda akan bangun dengan rasa sakit. Solusinya sederhana. Letakkan bantal biasa di bawah lutut Anda. Ini akan meratakan lekukan di punggung bawah Anda dan memberikan saraf istirahat selama 8 jam. Sekarang, banyak dari Anda tidur miring, tapi perhatikan. Saat Anda berbaring miring, kaki bagian atas Anda meluncur ke bawah dan menarik panggul Anda. Ini menciptakan puntiran di punggung bawah. Bayangkan memeras handuk basah. Itulah yang terjadi pada tulang belakang dan saraf siatik Anda sepanjang malam. Solusinya sangat sederhana, namun wajib. Jika Anda tidur miring, selalu letakkan bantal di antara lutut Anda. Ini akan menyejajarkan pinggul Anda agar paralel satu sama lain, menghilangkan puntiran, dan langsung membebaskan saraf. Berikan saraf Anda istirahat saat Anda tidur, dan pagi Anda akan benar-benar terasa baik. Cobalah 3 latihan ini, dan perbaiki kesalahan-kesalahan ini hari ini, tetapi jangan pernah melakukan latihan jika terasa sakit yang tajam. Aturannya sederhana. Selama gerakan, Anda seharusnya merasa lebih baik, atau setidaknya tidak lebih buruk. Jika rasa sakit meningkat, terasa lebih menusuk, atau menjalar lebih jauh ke bawah kaki Anda, segera berhenti. Lewati latihan itu dan pilih opsi yang lebih lembut. Dan ingat, terkadang nyeri kaki bukan hanya tentang punggung, tetapi tentang kelemahan otot yang seharusnya menopang tubuh Anda dalam posisi yang benar. Di video berikutnya, saya akan menunjukkan dengan tepat otot mana yang perlu Anda perkuat dan bagaimana melakukannya dengan aman untuk mengurangi beban pada punggung bawah dan saraf Anda. Berlangganan, subscribe, saluran sehat, itu menyenangkan agar Anda tidak ketinggalan. Tetap sehat.